Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukurillah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Ya alhamdulillah, semoga anak-anak semua di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama di kelas 3, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutanku. Dan yang akan kita pelajari adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya alhamdulillah, kita sudah berdoa, semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu, memudahkan ya, dan bisa mengamalkannya kelak. Nah, yang hari ini akan kita pelajari adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu percaya diri dan yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Dengan sikap percaya diri Nabi Muhammad lah dan atas bantuan Allah sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan Islam yang damai dan tentram, dan semoga kita bisa meneladani sikap percaya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, coba sebelum kita lanjut materi, bisa anak-anak perhatikan yang gambar pertama. Di sini ada gambar ya, yaitu seorang anak yang berusaha memakai kaos kaki sendiri, memakai baju sendiri ya. Ini persiapan untuk pergi ke sekolah, menandakan anak tersebut percaya diri dan memiliki sifat mandiri. Yang kedua, gambar seorang anak pergi ke sekolahan dengan hati yang riang, berjalan sendiri, menandakan bahwasanya anak tersebut memiliki sifat atau sikap percaya diri dan mandiri. Nah, gambar yang ketiga ya, menandakan seorang siswa berani tampil di depan temannya menyampaikan suatu pelajaran. Nah, ini menandakan bahwasanya siswa tersebut memiliki sifat percaya diri. Dan gambar keempat, ada seorang guru yang berbicara di depan kelas, dan murid memperhatikan, menandakan bahwasanya sifat percaya diri harus dimiliki oleh semua orang, bukan hanya seorang siswa, tapi guru juga harus percaya diri. Kemudian memperhatikan pelajaran dengan baik ya, tanpa bermain juga adalah menunjukkan kemandirian siswa dan sifat percaya dirinya dalam menerima ilmu. Percaya diri. Nah, kita mungkin sering mengatakan, oh saya sudah percaya diri. Nah, tapi tahukah anak-anak apa itu percaya diri? Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Artinya, percaya diri itu kita sudah mengetahui kemampuan kita, kita bisa mengukur kesanggupan kita terhadap apa yang akan kita kerjakan. Nah, dengan itulah maka muncul yang namanya percaya diri. Kemudian memang ada Pak lawan kata dari orang percaya diri. Ada. Lawan kata percaya diri adalah rendah diri. Artinya tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, atau biasa disebut dengan minder.
Nabi Muhammad SAW selalu melakukan perbuatannya dengan percaya diri. Pantaslah hasilnya sukses. Kita perlu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, ia harus memilih melakukannya dengan percaya diri atau meninggalkannya sama sekali. Jika ia memilih mengerjakan, berarti ia tahu dirinya mampu mengerjakan. Namun, jika ia ragu-ragu mampu atau tidak, lebih baik ia meninggalkan pekerjaan itu. Agar seseorang memiliki sikap dan mental percaya diri, Islam telah menunjukkan beberapa caranya. Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya, maka yang pertama adalah ucapkan bismillah dalam pekerjaan kita, kemudian terakhir kita serahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan keberhasilan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam melakukan suatu pekerjaan, hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika melakukan suatu pekerjaan jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Salah satu cara agar kita tidak ragu adalah mengenali diri sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakan ataukah tidak? Berbeda halnya jika ia tidak tahu atau ia tidak yakin akan kemampuan dirinya, akan tetapi ia tetap melakukannya. Kemungkinan ia akan melakukannya dengan penuh keraguan dan takut pada diri sendiri. Jika seseorang mengerjakan sesuatu dengan diliputi keraguan dan rasa takut, besar kemungkinan akan gagal dalam pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Apabila kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertawakal, kita harus menjauhi sifat ragu dan malu tersebut. Sifat malu harus kita tempatkan pada makna yang benar. Maksudnya, jika kita diajak untuk melakukan perbuatan yang salah, misal bolos sekolah atau menyembunyikan barang teman, maka kita harus malu dan kita tidak mau mengerjakannya. Tetapi jika kita diajak pada kebaikan, maka kita tidak boleh malu. Misalnya, ketika kita sedang bermain, kemudian diajak oleh teman untuk pergi ke masjid saat sudah mendengar azan. Nah, maka kita tidak boleh malu. Kita harus memberanikan diri ya untuk memenuhi kebaikan tersebut. Jangan malu itu ditempatkan misal karena kita mau ke masjid lantas takut dibilang so alim. Nah, jangan kita malu karena ucapan seperti itu. Seharusnya kita malu kalau kita melakukan keburukan. Kalau untuk kebaikan, ya maka kita tidak boleh malu. Karena al-haya'u minal iman. Ya, malu itu bagian daripada iman bila kita tempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, bila melaksanakan kebaikan maka kita tidak boleh malu. Tetapi bila kita melakukan kesalahan, kita harus malu. Kemudian
keuntungan dari sifat percaya diri. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, orang yang memiliki sifat percaya diri dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ya, berarti dia tidak berpangku tangan, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain, sehingga hasil pekerjaannya sempurna dan baik. Kemudian yang kedua adalah akan lebih mudah untuk meraih kesuksesan. Ya, dengan percaya diri berarti kita mampu mengukur kemampuan kita sehingga kita berani dalam bertindak, kita berani dalam melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, orang yang memiliki sifat percaya diri adalah terbiasa hidup rapi dan disiplin. Dengan percaya diri dia bisa mengatur hidupnya, mengatur jadwalnya untuk belajar, untuk bermain, waktu untuk sholat, maka berarti dia sudah terbiasa hidup rapi dan disiplin. Dan yang keempat adalah orang yang memiliki sifat percaya diri dapat dipercaya oleh orang lain. Dalam artian orang lain akan memberikan dia amanah, akan memberikan dia tugas. Kenapa? Karena dia orangnya memiliki percaya diri, ya, kemudian orang juga bisa mengukur dari sifat kepercayaannya. Demikian penjelasan tentang sikap percaya diri, dan semoga kita semua memilikinya dan mencontoh perilaku yang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yakni sikap percaya diri. Nah, anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran ini? Ya, semoga semua kita bisa mengaplikasikan, bisa mencontoh dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Oh iya, tugas untuk hari ini adalah sebutkan 5 sikap percaya diri yang kalian bisa lakukan di rumah. Ya, 5 saja. Contoh sikap percaya diri yang bisa kalian lakukan di rumah. Jangan lupa jawaban kalian, ya, kirim di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.